Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Seperti agak pilek ini ya, ini hujan juga ini. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita doakan dulu untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk saudara-saudaraku semuanya tanpa terkecuali, karena banyak sekali yang mendoakan aku dan keluarga ya, dan matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Semoga kebaikan-kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua bersama keluarga di rumah. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian kita, yaitu seri ketiga ya. Masih dalam tajuk superioritas keturunan. Habib itu apa? Ya. Seri yang ketiga. Sebelumnya aku akan ngajak kalian ngobrol dulu ya. Aku itu terus terang meniru, mencontoh ya, dari awalnya meniru akhirnya mencontoh ya. Cuman ya belum bisa setangguh beliau ya. Semoga Allah merahmatinya karena beliau sudah almarhum ya. Kalau beliau itu benar-benar tangguh, tapi setidaknya aku berusaha untuk ya menapak tilasi lah ya, meniru kemudian mencontoh itu menapak tilasi apa yang dilakukan beliau. Kalau kita lihat beliau ini sosok yang teguh dalam pendirian. Kalau dia sudah punya kerangka berpikir ya, kemudian itu dia lakukan dalam sebuah perjalanan kehidupannya, dan dia tidak pernah peduli terhadap apapun kata orang itu Jan, subhanallah, hebat sekali ya. Banyak yang mengatakan beliau itu pluralisme, penganut paham pluralisme ya. Terus menjadi perdebatan siapa sebetulnya yang mengusung paham pluralisme itu ke Indonesia ini kan ada 3 nama itu ya. Ada 3 nama kalau kita kaji ya, di kajian-kajian kelas-kelas doktoral itu. Satunya itu ada yang masuk itu kriterianya itu ada almarhum Nurkolis Majid. Terus satu lagi Buya Syafi'i Ma'arif. Terus satu lagi nih yang aku bilang aduh jagoan sekali. Jagoan sekali maksudnya apa? Cuek bebeknya itu benar-benar membuat aku suka gitu ya. Apa yang dia lakukan, apa komentar orang nggak ada urusan gitu. Sehingga banyak yang mengatakan beliau itu penganut paham pluralisme. Ternyata tidak, dan itu di video sudah ada aku unggah itu ya, silakan dilihat ulang. Beliau tidak mengatakan semua agama sama, bahkan beliau tegas kepada jamaah mengatakan agama itu tidak ada yang sama. Gitu ya. Dan itu dia menjelaskannya itu di sebuah pengajian yang itu kalau kita lihat itu pesertanya itu yang mbok-mbok, bapak-bapak yang bukan kaum intelektual gitu, yang biasa dalam keseharian kesederhanaan gitu. Dia mengatakan bahwa agama itu mana ada yang sama gitu ya. Artinya kalaupun dia mengklarifikasi itu tidak tepat sasaran. Ya, maka kita simpulkan ketika
dia mengatakan bahwa tidak semua agama sama itu bukan dalam rangka dia akan mengatakan kepada publik yang selama ini menilai dia itu pluralis, lu lihat dong, gue ini bukan pluralis. Nah, tidak dalam rangka itu. Tapi itu diucapkan dalam rangka membentengi akidah saudara-saudara yang Islam ini. Supaya tidak terjebak pluralisme gitu loh ya. Karena kalau dia mau mengklarifikasi untuk mengkanter tuduhan orang yang disampaikan ke dia bahwa dia itu adalah pluralisme, tentunya dia ngomongnya di kalangan intelektual dong. Karena yang menuduh itu ya berawal dari para kalangan intelektual ya, di kampus-kampus juga ya. Bukan di orang-orang yang kelas deso-deso begitu gitu. Jadi artinya beliaunya tetap aja teguh pada pendiriannya. Gue melakukan ini, apa kata lu tuh urusan lu, gue kagak pikirin. itu waduh istimewa banget ya. Sampai akhirnya aku dapat sebuah cerita juga, ini dari almarhum juga ya, yang telah meninggal ya, yang namanya almarhum yang telah meninggal ya. Beliau mendeskripsikan tentang sosok yang aku kagumi ini, tentang bagaimana ketika beliau menjadi orang kuat pertama di negeri ini ya. Itu kan semua pada khawatir bahwa akan terjadi pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel gitu. Jadi yang tokoh satu ini bersilancarnya itu asik sekali ya. Dia bersilancar di atas gelombang apa ya, publik yang menjadikan publik itu apa, adem panas ya, ketar-ketir. Sama seperti ketika kita naik bis katakanlah, supirnya itu berselancar dan ya memang sih namanya supir itu katakanlah dia sangat ahli dalam membawa mengendalikan sebuah bis, tapi kan kita tetap aja ada was-was gitu ya. Ya seperti itulah beliau ya. Jadi orang pada was-was ini jangan-jangan nanti terjadi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel dan itu permainannya cukup canggih. Tetapi akhirnya terbukti sampai beliau lengser dari kekuasaan karena peristiwa pelengseran yang kemarin dulu itu, sampai akhirnya beliau wafat, beliau tidak pernah mengklarifikasi. Beliau nggak ada urusan itu, mau orang nilai beliau apa aja itu nggak ada urusan, nggak pernah mengklarifikasi. Akhirnya kita tahu dari sosok juga tokoh yang telah meninggal juga, dan dia tokoh dalam bidang domain agama ya, bahwa itulah cara beliau untuk menghadapi Israel. Kalau orang Jawa bilang nggih boten kepanggih, iya, tapi tidak menjadi kenyataan. Jadi menolak secara halus. Jadi sebetulnya beliau ini tidak punya keinginan untuk membuka diplomasi antara Indonesia Israel. Cuman cara beliau begitu yang dianggap orang menjadi sebuah kecemasan, seolah-olah beliau ingin membuka hubungan diplomatik. Nah, komentar orang terhadap beliau kan macam-macam, tapi beliaunya cuek bebek aja gitu ya. Cuek bebek aja dan nggak pernah diklarifikasi. Lu mau bilang apa, mulut-mulut lu terserah lu gitu. Ya. Dan aku berusaha ke situ, namun ya kembali lagi belum setangguh beliau. Kadang-kadang aku ada gregetan juga, tapi ketika aku tersadarkan, enggak, kamu harus kontrol, jangan sampai lose kontrol gitu ya. Makanya setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang masuk, itu kan tidak aku jawab. Dan aku berusaha teguh ya. Selama pertanyaan-pertanyaan itu diajukan ya dengan cara yang tidak etis, aku tidak pernah jawab. Mau orang bilang, oh ini Gus Peti nggak bisa jawab, yo karepmu. Aku nggak ada urusan. Mau kau bilang Gus Peti ini begini begitu, yo karepmu, sak domblene cangkemmu. Itu nggak mempengaruhi aku, nggak mempengaruhi. Ya. Jadi mau dia menggonggong anjing seperti apapun itu nggak ada urusan, dan aku tidak pernah hiraukan. Aku hanya menjawab, yo karepmu, terserah.
Toh aku senang dengan kamu menggonggong di sini itu semakin rame. Kalau nggak ada gonggongan anjing kan menjadi sepi. Toh aku tidak kasih fee sama dia untuk menggonggong di channel ini. Dia mau masuk mau menggonggong. Cuman kalau bisa ya lebih banyak gonggongan tuh lebih bagus lagi. Artinya jangan itu doang, jangan cuma gonta-ganti akun aja tapi orangnya itu doang. Itu kan nggak asik. Yang aku mau anjingnya banyak yang masuk gitu ya. Jangan hanya satu anjing tapi akunnya ganti-ganti gitu. Itu kan ya nggak asik gitu ya. Jadi aku begitu sekarang. Kalau aku lihat ya kan itu manusiawi sih ya. Kalau memang kan kita sudah mematok bahwa kerangka berpikir kita akademis. Kalau nggak setuju sampaikan saja dengan baik. Kalau setuju sampaikan dengan baik gitu ya. Jadi kita bukan di channel ini bukan membangun permusuhan, tidak. Justru kita membangun persaudaraan dan bagaimana perbedaan itu bisa kita diskusikan dalam wacana persaudaraan, bukan saling menghujat, saling menjatuhkan, bukan. Lah kalau ada komentar yang dia belum sudah menghujat, siapa orang mau baca? Yang paling dilewati ya paling dia kalau di skip enggak lah ya. Aku sejak zaman di Facebook itu berulang kali aku bilang sama kalian, apapun komentar orang itu nggak pernah aku skip ya. Aku biarin aja. Itu wujud bahwa aku masih tetap memberikan apresiasi tapi dengan cara seperti itu. Ya nanti kalau dia punya katakanlah kalau orang Jawa bilang itu iso rumongso, ketika seorang channel ini kan ibarat rumah, ketika ada orang bertamu ke rumah orang dan dia dicuekin dan dia tetap aja seperti itu, seharusnya kan dia mawas diri. What happened? Ada apa? Akhirnya malu hati kan. Tapi kalau sudah nggak punya nurani, ya namanya juga anjing. Ya, jadi begitu. Orang mau bilang, oh Gus Peti nggak bisa jawab. Oh, Gus Peti begini. Oh, Gus Peti begitu. Aku nggak ada masalah. Cuek-cuek aja. Sebagaimana cueknya beliau itu, ya, yang begitu gigih, tangguh. Dia tidak perlu mengklarifikasi supaya publik itu tahu sebetulnya apa yang dia mau. Dan ini hanya sebuah strategi. Itu nggak perlu. Dia nggak ngurusin apa stempel orang yang mau diberikan ke dia. Dialah sosok yang aku kagum pada sisi itu, yaitu almarhum Gus Dur. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, oke. Aku kasih jawaban dulu, tapi ini bukan mampir ngombe ya, hanya sekilas saja ya sebelum kita masuk ke tajuk kita. Terutama untuk Mas JK, aku sangat terima kasih atas masukannya. Ini masukan yang bagus ya. Beliaunya bilang begini, ini sepertinya orang sibuk ini Mas JK nih, karena kan dia nonton justru di waktu-waktu akhir biasanya ya. Tidak begitu terunggah langsung nonton ini. Ya kalau sibuk semoga kesibukannya tetap dalam rangka mencari rezeki yang dimana Allah kasih barokah untuk Mas JK dan keluarganya ya. Oke. Begini komennya. Assalamualaikum. Saran Gus, kalau bisa di tiap seri dalam kurungnya dikasih subtema. Ini saran yang bagus ya. Dan aku jawab dulu. Waalaikumsalam ya. Ini saran yang bagus ya. Tetapi gini Mas, aku juga sudah berpikir ke situ. Kalaupun dikasih subtema itu merepotkan aku, karena nanti subtemanya juga banyak, judulnya jadi panjang. Seperti kemarin ya. Seperti kemarin ini kita bahas berapa ini ya? Pertama, kita bahas bahwa meskipun hanya tidak masuk ke dalam intinya, hanya sekedar informasi. Benarkah Ibunda Hajar itu budak? Itu masih debatable. Karena nggak mungkin seorang penguasa jagoan sampai mengangkat dirinya sebagai Tuhan sekelas Fir'aun ya, ngasih cenderamata itu budak, itu tidak mungkin. Karena cenderamata pemberian itu sesuatu yang akan menggambarkan kelas yang memberikan, gitu ya. Tapi itu sudahlah, kita terima aja budak, terus kita diskusikan. Lalu kalau budak apakah terus apakah terus Ismail kehilangan hak sebagai keturunan Abraham? Nah, ternyata tidak. Terbukti apa? Bilha dan Zilfa ya
keempat anaknya itu tetap diakui sebagai keturunan Israel. Jadi mentah argumentasi yang mau menolak hak keturunan ya Kanjeng Nabi Ismail terhadap bapaknya yaitu Abraham itu mentah. Secara akademik gagal. Karena apa? Status ibu itu tidak mempengaruhi status anak sebagai keturunan atau sebagai anak. Ya, itu kan nanti apologet yang mengungkap itu ujung-ujungnya dia akan membantah kenabian Kanjeng Nabi Ismail. Jadi itu entry point aja, menggunakan itu mamanya budak sehingga dia tidak punya hak keturunan. Nanti ujung-ujungnya itu tidak punya hak kenabian, ujung-ujungnya ke Kanjeng Nabi Muhammad, ujung-ujungnya Islam, gitu loh. Kerangka berpikir yang mau dibangun sebetulnya begitu. Ya, kemarin sudah kita bicarakan. Terus setelah itu kita berbicara tentang apa ya? Tentang bahwa keturunan itu diambil berdasarkan gender, ya, jenis kelamin, bukan berdasarkan mamanya budak atau bukan gitu. Dan yang dianggap keturunan itu patriark, ya, itu. Dan aku sudah jelaskan. Terus apa lagi kemarin aku lupa. Terus tentang Dina dan Sikem kita kupas juga, ya. Tentang apa lagi? Itu, nah itu kalau ditulis itu kan subtema itu Mas. Gimana nulisnya itu? Kan jadi panjang gitu, ya. Makanya aku sudah berpikir ya sudahlah. Sekalian menyaring dari pewer-pewerku itu bahwa kalau dia masuk ke sini dia memang orang yang bukis. Bukis itu book, suka membaca, suka ilmu gitu loh. Jadi tidak hanya terbuai seperti anak kecil dikasih permen, dikasih judul-judul yang itu bombastis, yang secara akademis sebetulnya itu masih kategori yang jauh atau dikatakan sampah lah gitu ya. Bukan yang begitu. Bukan seperti anak kecil dikasih gula-gula terus supaya nonton, supaya subscribe-nya bertambah, supaya viewer-nya bertambah. Enggak begitu, ya. Ya memang sih aku tetap aja membutuhkan subscribe, membutuhkan viewer yang semakin banyak semakin bagus kan, setiap kali juga itu aku sampaikan ya. Tetapi dengan demikian aku bukan terus mau bikin judul-judul yang itu sekiranya bisa menjadi gula-gula, enggak begitu. Apalagi seperti tadi yang aku bilang, kalau misalkan ini ya, superioritas keturunan Habib itu apa? Terus kasih subjudulnya tadi ada, paling tidak tadi yang aku ingat ada 3, itu jadi panjang Mas, jadi panjang, gitu loh. Karena tidak hanya subtema satu tema aja yang ternyata dibahas kan, ya itulah ciri kajian-kajian yang dia tidak strike tapi singular, ya. Makanya ya sudahlah gini aja judulnya, tinggal membedakannya. Seri 1, seri 2, seri 3 gitu aja, ya. Jadi nanti misalkan, aku mau cari penjelasan tentang ini, ada di judul ini di seri ini, nah gitu aja. Karena kok ditulis subtemanya dia panjang gitu. Itu jawabanku untuk Mas JK. Tapi apapun masukan dari Mas JK, aku ucapkan terima kasih, bagus dan aku setuju. Cuman kendalanya di fakta di lapangan seperti itu Mas ya. Oke. Ini ada yang request tentang Laila Majnun. Waduh. Tentang cinta, Laila Majnun. Ini Romeo and Juliet-nya Barat Tengah ini ya. Perspektifnya padang pasir. Kalau di Inggris itu kan Romeo and Julie ya. Kalau di padang pasir ini ya di Barat Tengah Laila Majnun. Kalau di Indonesia itu ada siapa ya? Prono Citro dengan siapa begitu ya? Ada ya. Jadi kisah cinta itu di setiap daerah itu ada ya. Ya terima kasih Mas requestnya, tapi aku nggak janji ya, karena banyak request yang lain yang juga belum bisa aku penuhi dan masih menjadi hutang gitu ya. Tapi setidaknya ya supaya kita tidak terlalu serius membahas novel Laila Majnun ya bagus juga gitu ya. Tapi aku tidak berani janji ya. Cuman ini sesuatu inovasi yang bagus untuk memberi warna yang supaya kita tidak bicara ilmu aja dan serius terus gitu ya. Oke.
Ini ada yang dari Maros, Sulawesi Selatan. Aku kalau ke Maros belum pernah. Aku yang pernah naik itu daerah Barong Bulo. Barong Bulo itu kalau malam dinginnya minta ampun, tapi kalau siang panasnya juga minta ampun. Barong Bulo, rumpun bambu ya. Kami bersama Arimatea Sulsel pernah naik ke atas gitu ya. Naik ke atas. Ya itulah yang aku pernah bilang. Di tengah jalan waktu kami turun ya sore hari, itu di tengah-tengah ditulis gitu. Pada waktu itu belum ada Android ya, masih handphone biasa. Ditulisnya begini, hati-hati rawang kecelakaan. Jadi bukan rawan tapi rawang. Di situ semakin memantapkan data yang aku terima. Kenapa Tuhan itu diubah menjadi Tuhan? Salah satunya itu supaya N-nya itu medok, nggak ang. Karena saudara-saudara kita yang di sana di Makassar dan di Ambon itu kan masih terpengaruh Portugis ya, sesuai dengan sejarah masa lalu kita itu nggak bisa bilang tuang, bilang rawan nggak bisa rawang ya, buktinya tadi ditulis hati-hati rawang kecelakaan ya. Jadi kalau aku baca apa dari penjelasan Om Remi ya, Remi Silado yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Lagi sakit Om Remi ya, memang sudah usia. Beliau itu kekayaan Nusantara. Jarang orang seperti beliau, penuh talenta ya. Seni, sastra, musik, jurnalistik, politik ya. Nanti kapan-kapan aku tertarik untuk membahas sebetulnya apa sih yang Om Remi mau ketika dia menulis ketika Bapa jadi Bapa dan Tuhan jadi Tuhan itu ya. Sebetulnya ada sisi-sisi yang dia mau sampaikan ke publik ya. Bukan teologis sebetulnya yang mau disampaikan ya. Tapi itulah nanti kita kupas ya. Dan aku mengajak dengan kondisi kemarin aku baca berita Om Remi lagi sakit ya, semoga segera sembuh ya. Itu kekayaan Nusantara ini. Itu tadi ya, Mas yang di Maros, aku waktu-waktu ya pingin juga ke sana. Aku belum pernah masuk ke sana ya. Jadi saudara-saudara kita di sana itu nggak bisa bilang rawan, bilang rawang. Ikan nggak bisa ikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Om Remi ketika dia menulis tentang ketika Injil itu diterjemahkan, bilang tuan itu nggak bisa. Supaya medok di N tuan nggak menjadi tuang, maka ditambahi huruf H. Itulah yang pernah aku bikin videonya. Kata Tuhan itu berasal dari kata tuan. Jadi kalau orang yang mengerti sejarah, cuman kan jarang guru-guru sejarah yang goblok juga banyak nggak ngerti cerita ini. Kalau megang kamus itu disusun berdasarkan apa yang ada di publik. Yang di publik itu belum tentu benar, gitu loh ya. Belum tentu benar, karena kan kebenaran kan tidak mayoritas mesti benar, minoritas mesti salah, nggak begitu. Kadang-kadang prihatin juga sama guru-guru bahasa kita. Kalau gurunya aja nggak tahu, bagaimana anaknya nggak mau tahu ya. Aku sering ngobrol sama guru-guru bahasa ini nggak ngerti. Dia bilang ya Tuhan itu bukan tuan gitu. Itu kan kerangka berpikir setelah itu dikamuskan dan itu menjadi kebenaran yang diterima selama berapa ratus tahun, 200 tahun ya. Jadi gitu. Sebetulnya enggak, Tuhan itu berasal dari kata tuan. Salah satu sebab kenapa dijadikan Tuhan supaya tidak diucapkan tuang. Gitu ya. Itu silakan baca di catatannya Om Remi Silado. Oke. Berikutnya nah, ini dari Mas MM ya, Mas MM. Dia bilang begini, bagus ini pertanyaannya. Gus, kalau Lea dan Rachel selalu bercadar, berukut itu bahasa Jawa ya, artinya tertutup total, ya, berukut gitu. Terus bagaimana caranya Yakob tahu bahwa Rachel itu lebih cantik dari Lea? Ya. Sedangkan sebelum nikah kan Yakob tidak tahu wajah masing-masing karena mereka itu pakaian berukut tertutup rapat. Ini keanehan logika. Nah, ini kata si MM ini keanehan logika. Maka aku bilang ya enggak lah, tenang saja. Nanti setelah aku jelaskan logikamu nyambung kok. Ya. Kamu bilang keanehan logika karena logikamu enggak nyambung.
Tapi nanti setelah aku jelaskan logikamu itu bakal nyambung. Selama kamu jangan seperti anjing. Ya. Kalau anjing tuh begitu. Itu yang bilang kitab suci loh. Nanti aku bacakan ayatnya. Baik Al-Quran maupun Injil mengatakan begitu. Ya, dengan redaksi yang beda. Tapi anjing itu lambang yang digunakan untuk mengatakan orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu. Jadi dikasih tahu nggak dikasih tahu itu tetap aja melet. Ya, dan aku harap kamu tidak seperti itu dan semoga harapanku benar lah ya. Nanti setelah aku jelaskan logikamu nggak menjadi aneh gitu ya. Oke, maka aku jelaskan. Aku cerita dulu pada waktu itu lagi rame-ramenya teroris ya, lagi rame-ramenya teroris. Terus ada sebuah diskusi. Aku masih ingat pada waktu salah satu narasumbernya yang diundang adalah salah satu dari pentolan partai, ya, partai yang berbasis Islam dan pernah menjadi ketua MPR kita, ya. Kan pada waktu itu orang berjenggot itu menjadi sebuah indikasi gitu. Tapi dengan asiknya beliaunya menjelaskan, loh Pak, kalau jenggot menjadi indikasi itu jenggot saya justru kalah panjang dengan jenggotnya Kristen-Kristen Ortodok. Kalah panjang dengan rabi-rabi Yahudi. Mereka jenggotnya itu panjang-panjang gitulah ya. Itu kan menjadi asik. Artinya apa? Ada benang merah antara agama-agama samawi mulai Yahudi, Nasrani dan kemudian Islam ya. Ya salah satu caranya tuh jenggot. Ya. Makanya sebetulnya ya enggak bener lah kalau orang berjenggot terus nanti oh itu teroris gitu, terus celananya ditambahi lagi yang cingkrang, terus batuknya hitam gitu. Itu kan selera orang ya. Hidupin lampunya nanti biar enggak gelap. Itu sah-sah saja gitu ya. Enggak begitu. Terus ketika tahun berapa aku lupa ya. Aku diskusi dengan teman dari Baruk Ministry yang aku pernah ceritakan. Baruk Ministry itu perspektif kekristenannya itu timur juga ya, Lebanon kalau tidak salah. Jadi bukan Syria, yang Lebanon itu nggak mau disebut pendeta. Mereka sebutnya itu tokoh, pendetanya dipanggil Abuna ya. Abu Ana menjadi Abuna. Ya, jadi bahasanya pun ke Arab-Araban ya. Tapi Kristen gitu ya. Itu dia bawa santri dan santriwatinya. Nah, aku kan begitu. Saya dalam diskusi memang ya namanya diskusi aku nggak bisa. Pelan-pelan kadang-kadang ya main keras-kerasan juga ya. Tapi kan itu dalam diskusi ya. Maksudnya keras-kerasan dalam mempertahankan argumen loh ya. Bukan yang lain. Jadi sepertinya kok galak amat sih kan gitu kan kalau orang belum tahu. Biasalah di Siantar makanannya tuh pedas-pedas terus. Jadi ngomong aja seperti bertengkar apalagi bertengkar. Ya. Nah, setelah diskusi rehat kan kita ngobrol bareng-bareng dan aku ngobrol dengan santri-santrinya yang diajak gitu ya. Tiba-tiba ada salah satu santrinya mendekati aku dan ngomong. Aku juga nggak tahu kenapa dia ngomong gitu. Gus, saya bukan suaminya Abuna, dia bilang begitu loh. Aku juga jadi mikir kenapa ya dia bilang gitu ke aku gitu. Cuman kan aku nggak enak. Aku mau tanya kenapa dia bilang begitu ke aku gitu ya. Oh iya, jadi gitu aja. Aku bilang, oh iya gitu. Jadi kami ngobrol santai. Meskipun ketika di meja perdebatan serem ya, kaku gitu. Tapi setelah istirahat ya, makan siang ya kita ramah, duduk bareng-bareng ngobrol. Lah Mbak yang ngomong, Gus itu saya bukan istrinya Abuna gitu. Itu subhanallah ya, jujur aku laki-laki ya. Aku tahu perempuan cantik, perempuan jelek tahu. Itu cantik kok. Dia dari Solo ternyata. Kulitnya itu putih, jilbabnya itu seluruhnya itu hitam. Jadi yang nampak wajahnya cuma sama telapak tangannya. Bayangkan, putih, cantik, terus jilbabnya hitam, itu kan kontras banget tuh. Jadi kalau dilihat orang nggak tahu kalau Mbak ini Kristen. Itu kan benang merah yang masih tersisa. Gitu loh ya. Antara agama-agama yang berbasic Abrahamic faith itu tidak bisa dipisahkan. Yang itu dilestarikan kembali terhadap Islam ini gitu. Ya. Nah, sekarang
menyangkut masalah Rachel dan Lea, ini kamu harus tahu antropologis budayanya. Ya. Kemarin sudah aku nukil ya sedikit. Pada waktu itu masih Yakob, belum Israel. Itu kan pelarian, makanya dia termasuk melakukan Isra juga karena dia berjalan juga di malam hari ya. Ini aku lihat komentar itu nggak ada yang mengomentari tentang Isra ya. Los sepertinya. Nggak tahu kalian ngerti nggak? Seharusnya itu menjadi perhatian penting. Jadi ketika kita nanti membahas Isra Mi'raj, otakmu langsung nyaut. Tapi aku lihat komen nggak ada yang komen. Artinya itu los begitu saja. Aku kadang-kadang kalau begitu, berarti power ini power ini otaknya belum nggak nutuk ya, orang Jawa bilang nggak nutuk itu belum, nggak nyandak, belum sampai yang aku mau ke sana gitu. Ya. Jadi melakukan Isra Kanjeng Nabi Yakub ini ya. Itu kan dalam rangka pelarian atas advice yang diberikan oleh Bunda Rivka karena dia mau dibunuh. Pergi ke tempat pamanmu. Jadi Laban itu pamannya ya. Pamannya ya sudah seperti kebiasaan lah. Akhirnya dia mengabdi kepada pamannya. Ya hidup bersama pamannya. Ya dunia saat itu kan dunia pertanian dan peternakan. Ya kerjanya kalau nggak bertani ya beternak ya termasuk ya namanya beternak. Ada kalanya mencarikan makan ternak, berumput, ada yang kalanya menggembala, ada yang kalanya mengasih minum ternaknya gitu ya. Jadi dia hidup bersama. Dalam kehidupan bersama itu tentunya dia ya tahu wajah Rachel mana, wajah si Lea mana. Jangan kamu anggap berukut itu terus berukut totalitas sepanjang hari. Itu yang membuat logikamu aneh gitu loh. Sedangkan peristiwa yang terjadi sehingga Yakob tidak tahu itu kan malam pengantinnya, peristiwa pengantinnya. Aku tanya gini aja lah. Ketika kamu dalam keseharianmu itu apakah sama pakaian nanti ketika aku nggak tahu kamu sudah jadi manten atau belum? Kalau kamu sudah jadi manten, apakah keseharianmu itu berpakaianmu itu sama seperti ketika kamu jadi kemanten? Coba tolong jawab. Ya, supaya otakmu itu tidak terkungkung ya, sehingga kamu menjadi aneh logika. Tentunya kan tidak lah. Ya. Tidak begitu. Ada pakaian keseharian, ada pakaian hari-hari yang istimewa. Dalam pakaian keseharian tentunya ya tidak berukut. Dan itu bisa dilihat oleh Yakob mungkin ketika waktu kasih makan ternak, kasih minum ternak waktu dalam, kan itu dia hidup menyatu bersama pamannya. Masa di dalam rumah terus akan tertutup terus gitu? Ya enggak lah. Sama kalau kamu masih kurang bisa menerima penjelasanku, terlalu sulit itu ya. Tapi teman-teman yang lain sepertinya bisa mengerti kok ya. Buktinya yang tanya yang aneh logika kan cuma kamu aja. Teman-teman lain ngerti kok ya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku kasih analogi tadi aja yang paling sederhana. Apakah cara berpakaianmu di keseharianmu itu sama dengan cara pakaian yang kamu kenakan ketika kamu ada dalam hari-hari istimewa bagimu, seperti hari pernikahan? Itu aja kamu jawab. Kalau kamu aja jawab sama, ya kamu aneh, logikamu menjadi aneh. Karena apa? Faktanya tidak sama. Tidak sama. Orang pada waktu resepsi pernikahan itu orang harus berpakaian berbeda kok, harus lebih tampil lebih baik daripada kesehariannya. Dan pada waktu pernikahan itu tentunya banyak orang yang itu bukan keluarga dalam keseharian. Tentunya dia akan menutup lebih rapat lagi daripada kesehariannya. Kalau Yakobnya sudah menjadi keluarga dan dia memang kemenakan karena Laban itu pamannya, gitu. Ya, aku kira itu cukup lah ya. Masa kamu nggak nyandak otakmu? Ya, aku harap kamu ngerti lah. Tapi kalau kamu nggak ngerti juga nggak tahu, aku harus dengan cara mana menjelaskan pada kamu ya. Jadi itu ya. Tambahan sedikit.
Di teman-teman kita yang Islam itu masih ada yang seperti ini. Ketika ijab kabul itu perempuan nggak dihadirkan loh. Hanya laki-laki, pengantin laki-laki itu berhadapan dengan bapaknya. Jadi perempuan itu tidak dihadirkan. Dia biasanya standby di kamar atau di mana gitu. Ya, nggak dihadirkan. Itu kan menjadi pertimbangan juga. Meskipun kita kan gini ya, kita berbicara ini bukan kemarin sore. Ya, kita berbicara dalam rentang waktu yang panjang. Apakah syariat-syariat dahulu itu sama persis dengan syariat-syariat yang sekarang? Itu juga memang diskusinya panjang. Tapi sesuatu yang bisa aku sampaikan ke kalian, itu ada benang merahnya. Gitu loh ya. Dan aku tidak bilang bahwa Yakob itu memilih Rahel itu karena cantik, enggak loh ya. Aku enggak bilang begitu. Kalau kamu bilang begitu ya itu urusan kamu lah. Ya. Oke, aku kira apa lagi nih? Ya. Aku kira cukup itu dulu ya. Aku kira cukup itu. Ini ada yang tak. Gini, selanjutnya tolong bahas kok superioritas keturunan Jawa, soalnya sama-sama menyebalkan. Menyebalkan apa maksudnya? Nggak ngerti aku. Ya, ya, menyebalkan apa? Nggak ngerti aku. Oke, sudah aku anggap sudah lah ya. Kita masuk sekarang. Sekarang kita berbicara tentang Israel ya. Kalau aku bilang Israel, otak kalian langsung ke Nabi Yakob. Jadi kalau Bani Israel itu adalah keturunan Yakob atau kalau kita selanjutnya mengatakan Yahudi juga. Karena mengapa? Karena terjadi stereotip Yahudi itu harus Israel dan Israel itu harus Yahudi. Jadi dalam otak-otak orang Israel nggak ada namanya Israel rohani, itu nggak ada. Israel itu ya jasmani rohani gitu. Nggak ada. Ini Israel rohani itu nggak ada. Israel jasmani dan rohani yang ada. Nggak ada jasmaninya goyim itu orang di luar bangsa Israel, terus rohaninya Israel itu bikin-bikinan orang supaya PDKT supaya dianggap Israel. Deket-deket lalu Israel gitu ya, jauh lah lu nggak diakuin sama Israel. Sunat aja nggak kok mau ngomong-ngomong Israel ya. Enggak begitu ya. Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang dia menganggap superioritas gitu ya. Kenapa? Nah, ini yang mau kita bicarakan ya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau lihat bagaimana bangsa Israel itu ya. Ini aku hapus ya, udah. Kita sekarang membahas superioritas ya, Bani. Nah, Bani Israel ya, ini superioritas keturunan atau nasab ya, superioritas keturunan. Maksudku gini, ini juga aku harus jelaskan. Kita akan membicarakan bahwa dia itu dianggap superioritas dengan parameter keturunan gitu loh ya. Jadi Israel itu begitu. Nah, sekarang kita lihat apakah klaim-klaim superioritas itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Nah, itu sekarang coba kita kaji. Ya, buka kitabmu, kitab Keluaran ya.
Keluaran Keluaran 19 ayatnya 5 sampai 6. Ya. Ini hati-hati, baca kalimatnya hati-hati nih ya. Kalau nggak hati-hati nanti keselio kalian. Jadi sekarang jika, nah ada kata jika di situ ya. Jika. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, maka, nah, jika maka, ya, jika maka, ya. Tadi kan jikanya ya, tadi jikanya. Jika, apa isi jikanya? Kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Itu jikanya. Nah, sekarang maka, nah, makanya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ya, kunya itu YHWH ya, Allah ya. Jadi Allah itu sendiri. Nggak ada Allah itu bertiga, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Mau diputer ke kanan ke kiri, dibolak dibalik, Allah itu sendiri. Nggak ada Allah itu bertiga, itu nggak ada. Ya. Atau nanti disulap dengan kata-kata bertiga tapi bersatu, itu nggak ada. Cari sampai 7 hari 7 malam di Alkitab, nggak ada Allah itu bertiga. Ya. Walaupun bertiga tapi bersatu juga nggak ada. Ya. Sendiri, Allah itu tunggal, ahad. Ya. Tunduk saja terhadap Alkitab biar selamat. Jangan merekayasa Alkitab. Ya. Oke. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, ya Allah, YHWH, ya, sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi bumi ini punyanya Allah. Terus makanya ketika kita berbicara tentang hukum Allah, kalau ada orang tidak mau hidup dalam hukum Allah, itu kan yang nggak nyambung. Memang dia punya saham untuk menempati bumi yang dia pijak ini dalam penciptaannya? Enggak. Jadi kalau ada penguasa-penguasa mau mengklaim dia berkuasa di langit dan di bumi, memangnya dia punya saham penciptaan? Tidak ada. Maka sudah sepantasnya lah ya, mawas diri dan tunduk terhadap hukum Allah. Allah boleh jalan, Allah larang berhenti. Gitu aja. Gampang kan? Oke, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Ini kata-kata YHWH ini ya. Menjadi harta kesayanganku sendiri. Lihat ini penjelasannya. Antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Perintahnya kepada siapa? Itu message-nya. Ya. Ya, risalahnya itu message-nya itu. Rasulullahnya, messenger-nya itu Moses atau yang kita kenal Kanjeng Nabi Musa. Diperintahkan untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya. Tapi lihat di sini jika maka ada syarat, jika maka. Kalau jikanya nggak dipenuhi, makanya itu nggak jadi, gagal gitu loh. Ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, nah itu syaratnya. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Jadi di antara bangsa-bangsa yang ada, ya, superioritas keturunan itu diberikan oleh Allah YHWH kepada bangsa Israel. Tapi lihat ada jikanya. Maka, ngerti ya? Tidak serta-merta terus, oh Israel, tidak. Syaratnya ini dipenuhi dulu. Maka nanti dia akan menjadi superioritas di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia.
Inilah yang aku maksud dengan sumbertas keturunan. Ya. Oke. Sekarang kita buka Roma 3:1-2. Di sini masih nampak nih. Roma ya 3 ayat 1 sampai 2 ya. Ayat 1 sampai 2. Sebentar, tadi siapa yang telepon? Enggak sempat kau angkat. Enggak wes. Ya. Sorry, ini bukan 7. 1. Roma. Ini tulisannya Paulus untuk jemaat yang di Roma ya. Jadi gitu. Dia kirim surat, enggak tahu Pak Posnya siapa, yang enggak tahu aku. Coba tanya sama teman-teman Kristenmu yang tahu. Dulu yang jadi Pak Posnya Paulus itu siapa? Kan Paulus itu sering kirim-kirim surat gitu ya. Kirim-kirim surat gitu ya. Salam sejahtera, apa kabar? Kirim-kirim surat ya. Ini surat Paulus yang dikirim kepada jemaat yang di Roma. Ya. Kirim-kirim salam tuh, kalau kirim-kirim salam kan seperti radio ya. Dulu radio itu kan sebelum ada medsos itu menjadi satu-satunya sarana hiburan sebelum teknologi seperti sekarang ini ya. Kemudian ada TV, ada sekarang sudah nggak bisa dibicarakan ya, mau hiburan lewat apa aja tinggal sepertinya tinggal nunggu waktu apakah radio ini tetap eksis atau tidak. Dulu itu radio tempat hiburan adalah kirim-kiriman salam. Nah, ya, kirim salam, bikin surat ya, surat pembaca itu kirim salam. Nah, ini Roma ini adalah surat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang di Roma. Kalau kamu tanya, Pak Posnya siapa? Aku enggak tahu. Jujur aku enggak tahu. Silakan tanya kepada teman Kristenmu. Ya. Karena dia sering kirim surat. Mestikannya ada yang ditugaskan menjadi Pak Posnya ya, Mr. Pos. Hai Mr. Postman. Lagunya siapa itu? Kalau nggak salah The Purple. Sorry, The Purple dari Amerika. Yang dari Inggris itu apa ya? Yang grup musik dari The Beatles, Mr. Postman ya. Oke. Roma 3:1-2. Jika demikian apa kelebihan orang Yahudi? Ya, dan apa gunanya sunat? Sunatnya tidak kita bicarakan, tapi apa kelebihan orang Yahudi? Aku sudah jelaskan berkali-kali, kalau aku ngomong Yahudi berarti itu Israel. Kalau aku nanti ngomong Israel berarti Yahudi, karena stereotip mereka. Ya. Mereka tidak mau keluar dari itu. Yahudi harus Israel, Israel harus Yahudi, begitu. Ya, apa kata Paulus? Banyak sekali dan dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman. Tuh. Kalau tadi kan Musa ya. Ya sama, Musa juga kan sama. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka engkau akan superioritas di atas bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga di sini, yang kata juga mungkin Paulus baca surat Keluaran 19:5-6 ya. Terus dia nulis surat kepada jemaat yang ada di Roma, diilhami dari Keluaran ya 19:5-6. Ini untuk teman-teman Islam aku kasih tahu ya. Jadi surat-surat Paulus itu ya suratnya Paulus, bukan firman dari Allah. Turun firman kepada Kanjeng Nabi Isa dari Allah kepada Kanjeng Nabi Musa, dari Allah kepada Nabi Ibrahim, dari Allah dari Nabi Muhammad. Enggak begitu ya. Jadi surat-surat Paulus itu ya suratnya Paulus, orang itu ada kok, dia tulis kok ya. Tapi bagi teman-teman Kristen itu dianggap kitab suci ya, yaitu harus kita hormati lah, memang kerangka berpikirnya begitu. Kalau kita kan enggak, kitab suci itu ya firman yang benar dari Allah gitu ya. Ini untuk takutku aku ngomong ini suratnya Paulus terus kalian nggak jelas gitu loh, makanya aku jelaskan. Iya, ini memang suratnya Paulus, bukan Paulus dapat firman. Kalau Paulus dapat wahyu kan Paulus jadi nabi dong, gitu, ya. Enggak, ini pendapatnya Paulus gitu loh ya. Masalah sama teman-teman saudara Kristen kita surat-surat Paulus menjadi kitab suci, yaitu kita hormatilah, itu urusan internal mereka ya. Kecuali kalau memang kita mau diskusikan enggak apa-apa, selama dalam kerangka akademis ya.
Jadi supaya enak kalau diskusi itu. Jadi pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya. Oke. Tapi yang paling berkesan bagi aku itu adalah 1 Petrus. Ya. 1 Petrus. Ini masih nampak, Le? 1 Petrus. Ya. 1 Petrus 29. Ya. Ini 1 Petrus 29. Ini aku masih apa ya? Masih ingat sekali dan ini nancap dalam keseharianku ya. Jadi aku suka ini 1 Petrus ini ya. Begini katanya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Coba, mantap sekali Petrus kalau mendeskripsikan. Siapa bangsa yang terpilih itu? Ya Israel, Yahudi ya. Ada di aku lupa belum kutip ya, di Yohanes kalau tidak salah dikatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi gitu. Bukan bangsa Roma, bukan bangsa Yunani. Bangsa Yahudi ya. Makanya menarik ya. Kalau kita berbicara kebangsaan nanti kan itu sampai sekarang belum selesai juga. Adakah nabi dari bangsa non Yahudi, bangsa Arab? Nah, itu kan belum selesai itu kita mendiskusikannya itu ya. Tapi nantilah ya. Karena itu menarik nanti ya. Itu menarik karena ada benang merah yang harus kita kupas tuntas. Oke, kita fokus ke sini dulu. Jadi Petrus mengatakan ya, ini hujan sudah turun, kalau noise mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi. Noise ini deras sekali hujannya ya. Biasanya noise dia. Karena suara itu paling sulit. Kalau cahaya masih bisa kita bikin terang setel lampu, tapi cahaya sulit ya. Tapi harapanku tetap bisa didengar lah ya. Jadi Petrus itu mengakui bahwa Israel itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tahu nggak kalian imamat? Imamat itu posisi yang diberikan kepada imam yang dia mempunyai otoritas tentang keagamaan, itu disebut imamat yang rajani ya. Jadi bangsa yang terpilih itu ya. Terus kita apakah cukup menggunakan data itu? Oh tidak, aku akan menyuguhkan kepada kalian di perjanjian terakhir ya. Nah, ini wujud bahwa aku itu harus berkata jujur. Karena dalam kerangka akademik itu orang berpijak dalam keilmuan itu harus tidak boleh bohong. Dia harus jujur. Ya. Dia salah nggak apa-apa. Seorang akademisi salah nggak apa-apa, namanya manusia. Tapi dia tidak boleh bohong, dia harus jujur. Lain dengan politisi. Politisi itu nggak boleh salah, harus benar ya. Supaya dia harus benar ya, biasanya dia bohong tuh. Biasanya dia bohong gitu ya. Jadi beda antara politisi dan akademisi, beda ya. Akademisi itu berpijak pada kejujuran. Kalau politisi itu kepada kebenaran. Bagaimana dia selalu dilihat benar terus, supaya itu bisa terjadi. Bohong nggak apa-apa. Lain, akademisi nggak. Bagaimana supaya dia dilihat jujur terus, ya. Salah nggak apa-apa. Ngaku salah kalau memang salah. Nah, seperti ini aku mengungkap kejujuran bahwa di kitab perjanjian terakhir, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat 47. Di sini ya. Supaya lebih jelas. Nampak, Le? Ini, Le. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 47. Ya. Ini aku ungkapkan, bukan terus aku sembunyi-sembunyikan. Oh, jangan-jangan. Enggak boleh gitu. Kerangka akademis. Dan ini firman Allah harus disampaikan.
Nggak boleh karena nggak suka aku, terus nggak tak sampaikan, tak sembunyikan, tambah dimarahi sama Allah. Ya, coba apa kata firman Allah ini ya? Wahai Bani Israel, nah, ingat ya, Bani Israel berarti keturunan Yakub. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Titik. Adapun itu dalam kurung itu sama penafsir biasanya ditambahi pada masa itu. Itu hanya untuk memperjelas, ya. Karena apa? Aku bisa memaklumi teks aslinya, original teksnya tidak ada diksi yang membentuk narasi pada masa itu, tidak ada, ya, tidak ada. Itu hanya cara bagaimana si penafsir untuk memberikan penjelasan. Artinya kalau tanpa itu kalian sudah jelas, ya itu nggak dipakai, tidak apa-apa. Kenapa pada masa itu? Karena ada ini loh, ada jika, baru ada maka, ya. Kalau jikanya nggak dipenuhi, maka makanya itu nggak dipenuhi. Kalau dia tidak taat terhadap firman Allah dan perjanjian Allah, makanya itu dia superioritasnya itu menjadi gagal, nggak diberikan, gitu loh ya. Jadi penafsir ini seperti itu menjelaskannya, dan aku paham ya. Kenapa ditulis pada masa itu ya? Artinya ada termin waktu ketika mereka taat, ya mereka diangkat menjadi superioritas berdasarkan keturunan ya. Oke, aku baca lagi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini, ya. Dalam kurung pada masa itu. Oke. Sekarang, sebentar. Nah ini aku bacakan dulu ya. Matius 7:6 ya. Itu mengatakan begini. Itu senada dengan Al-A'raf 176 ya. Ini mumpung aku ingat ya. Matius 7 ya, 6 itu substansinya sama dengan Quran ya. Quran sebentar. Quran 7176. 7 Quran surat 7176. Ini satu substansi. Ya. Apa katanya? Begini. Matius dulu ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing. Ya. Pengetahuan itu kudus. Jangan berikan pada anjing. Ya. Dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, aku sudah bilang kemarin ya. Orang yang kita kasih tahu kebenaran tuh belum tentu dia menerima ya. Karena apa? Tujuannya dia memang tidak cari benar, dia kembali menyerang. Jadi kalau di sini bahasanya lalu ia berbalik mengoyakmu gitu. Makanya tadi ya, anjing itu ya begitu ya. Kalau di Qur'annya itu begini ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Maksudnya kalau mereka mau menerima firman ya. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan dia mengikuti keinginannya yang rendah. Jadi dia mau sakarepe dhewe, enggak mau tunduk terhadap firman. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti anjing kalau enggak taat pada firman. Sama kan? Seperti yang dikatakan Matius. Deskripsinya ini lebih bagus lagi Al-Quran. Apa katanya? Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga.
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi kita diperintahkan untuk menceritakan supaya berpikir. Tapi harapan kita itu belum tentu terjadi. Harapan kita kan dia setelah berpikir mengupgrade dirinya menjadi manusia. Harapan kita, tapi kan dia punya otoritas. Kalau dia mau tetap seperti anjing, gimana? Dikandani melet nggak dikandani melet ya. Ini mumpung aku ingat aja tadi, aku untuk menjelaskan di awal tadi ya. Jadi ya seperti itu. Aku kasih tahu juga aku nggak kasih tahu dia tetap aja anjing. Ya mending nggak aku kasih tahu, bikin capek-capek. Ya, apapun kata orang ya cuek bebek aja. Seperti almarhum Gus Dur, nggak ngurus, lu mau ngomong apa terserah mulut-mulut lu sendiri. Gitu. Oke. Dari sini kita simpulkan ya bahwa superioritas kalau dilihat dari keturunan itu biasanya nanti kalau aku bilang nasab jangan 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 bingung, jangan membingungkanmu kalau aku bilang nasab itu ya keturunan ya. Jadi dari diskusi kita kali ini, nasab keturunan yang dijadikan pijak superioritas keunggulan itu diberikan secara tekstual ya. Kita sudah nukil dalam Keluaran, dalam Roma, dalam Petrus, dalam Al-Quran itu diberikan kepada bangsa atau Bani Israel yang terdiri dari 12 suku ya. Aku ulangi lagi, superioritas yang berpijak kepada nasab, kepada keturunan itu hanya diberikan ya kepada bangsa Israel. Ya. Hanya diberikan kepada bangsa Israel, ya. Itu dijelaskan dalam Keluaran, dalam Roma, dalam Petrus, dalam Quran surat Al-Baqarah 147. Tetapi di sini belum titik ya, jangan titik terus dipotong ini nanti nanti bikinin anunya ya, apa namanya, timernya, karena nanti ada bajingan nanti diunduhnya, dipotongnya lagi kalimat ini ya, yang ya maklum lah mereka nggak punya malu ya, nyolong video orang dan dibikin semau-maunya ya. Moralitasnya rendah, mungkin kreativitasnya juga otaknya otak bengkok, jadi sampah, nggak bisa bikin konten. Ya, kok bisanya ngambil punya orang dan dia rubah menurut mau dia ya. Oke, pernyataanku tadi itu harus diperhatikan ini loh, ada jikanya, ada maka. Kalau nggak ada jika, nggak ada maka. Ini kalimat bersyarat, jika maka ya. Makanya di Al-Quran ada keterangannya tadi itu pada masanya, ada yang begitu. Nah sekarang kalau bangsa Israel tidak memenuhi jikanya, makanya itu tidak wujud, tidak diberikan Allah. Makanya itu kan superioritasnya itu enggak diberikan. Jikanya itu apa? Ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Ya. Oke. Sampai sini dulu penjelasanku ya. Kita nanti berlanjut ke seri 4. Setidaknya pada seri ini aku sudah menjelaskan kepada kalian bahwa superioritas yang berpijak kepada nasab, kepada keturunan itu dari catatan Alkitabiah yang ada kita temukan ada pada bangsa atau Bani Israel. Ya. Catat itu, Bani Israel. Tetapi itu pun bersyarat dengan sebuah kalimat yang dikatakan jika taat maka dilebihkan. Kalau nggak taat ya ora gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu besok di seri yang keempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.